Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu pemirsa, pendengar di rumah dan dimanapun Anda berada. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Selamat datang dan selamat menyaksikan obrolan santri Madinatul Quran bersama saya Ahmad Nawa yang akan menemani aktivitas Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang sejarah Pondok Pesantren Madinatul Quran. Kebetulan di episode ini sudah hadir bersama kami Ustadz Faiz Al-Mu'tabar. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa, beliau adalah salah satu pendiri sekaligus pimpinan dan pengajar di Pondok Pesantren Madinatul Quran Winong Pati, yang akan kita ajak berbincang tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Madinatul Quran. Ustadz Faiz, sebelum berbicara lebih jauh tentang sejarah, boleh dideskripsikan tentang Pondok Pesantren Madinatul Quran ini pondok anak-anak atau pondok remaja, Ustadz? Iya. Jadi Pondok Madinatul Quran awalnya memang pondok anak-anak ya. Jadi waktu itu ya belum ada pemikiran pondok untuk remaja, untuk dewasa. Hanya saat itu untuk anak-anak di MI yang memang kita punya program saat itu. Jadi cuman dalam perkembangannya saat ini alhamdulillah sudah sampai di tingkat ulia. Ulia itu selevel SLTA. SMA ya? SMA atau aliyah itu ya. Jadi sudah punya ula, usto dan ulia. Dan alhamdulillah di tahun ini kita juga sudah mulai ada institut ya. Perguruan tinggi misalnya. Iya, cuman baru satu kelas. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa berkembang. Jadi lengkap Ustaz ya, dari mulai tingkat dasar, menengah, terus atas, terus tinggi ya. Tinggi ya. Masya Allah. Baik Ustadz, itu kalau sekarang berarti sudah berapa lama berdirinya Pondok Pesantren Madinatul Quran? Iya. Sebenarnya sudah cukup lama. Jadi dan itu juga tidak kita punya rencana untuk mendirikan pondok pesantren ya. Saat keadaan saat itu di tahun 2007 itu kebetulan kami ditugaskan di MI ya, di MI Taris. Taris itu di MI Tarbiyatul Islamiyah ya, di Pecangaan juga ini di ini. Yang karena suatu keadaan di MI Taris itu kebetulan memang perlu perhatian khusus. Jadi di antara MI yang ada di Kecamatan Winong, yang ada 11 MI itu MI Taris termasuk MI yang perlu perhatian khusus. Dalam arti jumlah siswanya, kemudian keadaan lingkungan dan ya gedung juga dan sebagainya ya dari situ tuh. Sehingga memang kita perlu ada satu inovasi. Karena kebetulan di tahun 2009 itu kan kita akreditasi. Akreditasi itu ada syarat-syarat tertentu termasuk jumlah siswa. Kebetulan saat itu kita di tahun 2007 kita jumlah siswanya 64. Kemudian di tahun 2008 itu untuk pasokan yang kelas 1 masih aman, cuman di RA-nya itu tidak ada siswa, kosong. Padahal kita siswa itu dari RA.
kosong, jadi kosong. Jadi kira-kira 2 tahun ke depan kosong kan gitu. Dan diperkirakan tahun berikutnya juga masih kosong karena dari sensus atau data usia anak yang usia RA itu kosong di Dukuh itu, dan memang ya siswanya dari Dukuh itu, Dukuh Pecangaan. Sehingga akhirnya kita punya kebetulan ada pelatihan ini ya, pelatihan tahfidz Quran untuk anak sekolah. Kebetulan di Pati itu kita coba untuk ikut itu, dan alhamdulillah saat itu memang belum begitu familiar ya untuk sekolah-sekolah ada menghafal Al-Quran itu tahun 2009 saat itu. Ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang baru dan itu merupakan satu daya tarik, sehingga akhirnya banyak yang ingin sekolah di Pecangaan karena juga didukung juga dengan ini semangat dari anak-anak untuk tampil dan sebagainya. Dan saat itu kita tunjukkan ke masyarakat bahwa MI Pecangaan itu MI yang juga punya keunggulan. Saat itu juga kita kebetulan alhamdulillah punya drum band. Jadi memang diberikan drum band itu ya, jadi oleh beliau itu karena perhatian terhadap MI ya. Di beliau Pak Haji Triantoko itu kemudian memberikan drum band, dan itu termasuk magnet juga. Jadi kan anak kecil drum band kan diajak keliling itu ya, menarik. Kemudian kita punya program menghafal itu kan ini. Jadi daya tariknya dapat, setelah masuk nanti ada program itu juga semakin kompleks gitu. Nah itu ternyata ini membawa perubahan besar. Banyak yang masuk. Dan dari beberapa itu program Al-Quran alhamdulillah berjalan, dan dalam beberapa tahun itu tahun 2012 gitu, salah itu ada beberapa yang memang walinya pengen serius untuk anak-anaknya itu bisa menghafal Al-Quran yang seutuhnya, dalam arti ketika kita awal pertama itu kan hanya program 1 tahun 1 juz yang bisa dilakukan oleh anak sekolah biasa. Itu sudah berjalan dan alhamdulillah sampai tahun 2012 itu semakin baik. Dan ada beberapa wali yang menghendaki untuk kalau bisa ya 30 juz meskipun anak-anak itu mondok, tidak pulang gitu kan. Baik, jadi tadi itu semua ini awalnya ini ya, cikal bakalnya adalah di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah. Iya, betul. Pecangaan. Mungkin pemirsa yang belum tahu, Pecangaan itu adalah nama Dukuh. Iya, Dukuh di Kecamatan Winong. Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Nah, di Dukuh Pecangaan itu ada sebuah madrasah MI namanya Tarbiyatul Islamiyah. Betul. Nah, dari sinilah nanti cikal bakalnya berkembangnya MI itu sendiri dan juga berkembangnya pondok pesantren. Iya, gitu. betul. Iya. Boleh dilanjutkan, Ustaz? Iya. Jadi kemudian kita datangkan wali-wali yang memang punya niatan itu, dan alhamdulillah ada kurang lebih 25 wali ya yang menghendaki putra-putrinya itu untuk mengikuti program 30 juz yang dengan konsekuensi harus tinggal di sekolahan atau boarding istilahnya ya saat itu. Jadi akhirnya MI-nya mendirikan atau membuat boarding. Yang saat itu ya masih di kelas belajar, cuman dipakai untuk tinggal. Jadi kalau malam tinggal di kelas, nanti paginya disulap di lemarinya ditaruh di tepi dan sebagainya.
Itu tahun 2007 sampai tadi nggih. Itu sudah di tahun yang di boarding itu sudah di tahun 2012. Tuh. Di boarding itu ya. Baik, selanjutnya ini Ustadz, otomatis kalau ada program itu berarti kan fasilitas atau ini komponen pendukung seperti ustadz-ustadzahnya, terus iya, kamarnya atau dan lain-lain itu. Iya, otomatis harus mengikuti ya, harus kita siapkan. Jadi memang di awal itu ketika ada pelatihan di Padi itu kita memang mengirimkan ustadz untuk ikut pelatihan itu. Kemudian tidak sampai itu, bahkan ustadz tersebut ikut kita kirim ke lembaga yang beri pelatihan itu. Tutor yang memberi pelatihan itu kan punya lembaga di Jakarta yang sudah menerapkan metode itu, metode Fahim Quran itu. Di Smart School. Kita ngirim guru ke sana, ada 4 guru tahfidz itu yang kemudian langsung magang ya istilahnya. Ya di sana selama kurang lebih 2 minggu. Baik Ustadz, ngomong-ngomong soal program yang mendatangkan antusias wali murid tadi nggih, program boarding itu kan akhirnya membuat lembaga mau tidak mau harus bisa mengelola sesuatu yang polanya berbeda. Iya, itu betul. Bagaimana ceritanya? Iya, itu juga itu tantangannya juga berjalan begitu saja ya. Jadi ketika kita tidak berpikir sampai ke situ sebenarnya. Jadi ketika proses belajar mengajar itu antara anak boarding dan yang tidak di boarding kan masih satu ruangan, satu kelas saat itu ya. Saat itu. Dan di situ secara tidak sengaja itu anak boarding itu kadang-kadang dia ngantuk. Kemudian kadang-kadang sepatunya diumpetin temennya gitu kan, nggak bawa sepatu. Kadang-kadang bajunya juga diumpetin dan sebagainya. Yang di situ hampir setiap hari itu ada aja dari anak boarding itu yang kurang sana, kurang sini gitu. Dan itu dari guru secara tidak mungkin tidak disadari itu setiap nggak bawa ini anak boarding lagi, yang ngantuk anak boarding, yang nggak bawa ikat pinggang anak boarding gitu. Padahal itu tidak disadari kalau memang anak boarding itu dia punya beban yang berat, yang mungkin tidurnya juga agak malam, kemudian beban menghafal, kemudian juga jauh dari orang tua ya, jauh dari orang tua. Dengan temannya kan kadang ada yang usil dan sebagainya. Itu kan menjadi mungkin perhatian dengan anak yang tidak boarding itu mungkin lebih terperhatikan anak yang tidak boarding di rumah oleh orang tuanya. Dan itu lambat laun membuat anak-anak yang di boarding itu merasa agak rendah diri gitu. Karena itu sering nggak ngerjakan PR, anak boarding lagi gitu. Dan sebagainya. Dan itu akhirnya dari kami memikirkan untuk bagaimana agar anak-anak ini tidak kalau bahasa sekarang tidak kayak kena bully gitu ya. Akhirnya kita harus memisahkan itu. Kita pisahkan meskipun jumlahnya tidak banyak sebenarnya ya, anak-anak boarding saat itu kan semuanya 25 itu ya. 25. Dan itu kan tidak satu kelas, ada kelas mungkin kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Akhirnya kita buat waktu itu kita buat gazebo. Gazebo, kelompok-kelompok belajar kecil, cuman tetap kita harus punya guru sendiri. Nggak mungkin guru yang di kelas madrasah tadi, reguler tadi, madrasah itu harus mengajar 2 tempat kan mungkin. Itu berjalan itu. Jadi itu boardingnya udah rasa pondok jadinya nggih? Iya, boardingnya rasa pondok. Jadi memang kalau kita lihat ya unik gitu ya. Jadi sekolah kok di gazebo gitu ya. Gitu.
Ya sebenarnya itu kan hanya kita mampunya, siapnya waktu itu ya ke situ. Gitu. Cuman itu juga ternyata belum menyelesaikan masalah. Ternyata anak-anak yang dalam kelompok kecil itu juga ada semacam tingkat persaingannya kurang juga. Terlalu ayem gitu karena temannya sedikit kan, yang sudah pinter kan pasti wah enggak. Itu juga ternyata suatu problem juga itu. Suatu problem juga. Dan problem yang sangat dilihat itu adalah ketika beban belajar untuk anak yang di boarding itu, yang belajar di MI ya, itu kan kita ringankan karena dia punya beban untuk menghafal. Saat itu kan MI yang reguler pulangnya kan sore ya, karena dia terintegrasi dengan TPQ yang di MI ya, sehingga pulangnya sampai asar waktu itu ya. Itu kan nggak mungkin kalau anak pondok pulang sampai asar, habis itu harus menghafalkan lagi ya, di pondok kan juga berat. Sehingga kita pulangkan untuk anak yang di pondok itu jam 12 ya, istilahnya habis duhur lah ya, habis duhur pulang. Dan itu menjadi kecemburuan satu tempat kok ini ya, pulangnya beda-beda itu. Berarti santri yang reguler tadi pun ini nggih tetap punya program unggulan nggih, menghafal tadi. Iya. Untuk yang tidak harus mondok gitu. Iya, kita tetap jalankan yang 1 tahun 1 juz itu kan. Iya. Cuman yang mondok kan targetnya 30. 30 itu. Iya. Nah, itu kan berjalan mulai tahun 2000 berapa itu? 2012 ya. Itu berjalan sampai di tahun 2016 itu 4 tahun ya itu. Kita lihat ternyata meskipun anak itu di boarding itu ternyata tidak mudah untuk menyelesaikan 30 juz. Nah, kan? Jadi sehingga juga tidak mungkin kita bisa memastikan untuk nanti lulus kelas 6 ya otomatis sudah 30 juz itu. Iya. Jadi harus mau nggak mau ini ya, harus ada program lanjutan sampai 30 juznya tercapai. Ya sebenarnya waktu itu kita juga tidak sampai seperti itu ya. Dalam arti kita punya program memang 30 ya dengan boarding. Cuman karena kita tidak bisa menjamin juga, artinya seberapapun yang didapat, misalkan dapat 20 atau 15 itu dalam hati kita sudah senang lah ya, sudah senang. Cuman ternyata hal itu tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Ketika kita waktu itu sowan ya dengan masyayikh, dengan seorang kiai ya, ya boleh dikatakan ya sepuh lah ya. Kita kan istilahnya bangga menceritakan kita punya program di MI, anak-anak hafal sekian gitu. Itu justru ditanyakan kira-kira tanggung jawabnya guru nanti di mana ketika anak itu sudah lulus tapi dia belum khatam. Kemudian dia melanjutkan di sekolah yang tidak ada menghafalnya, kemudian hafalannya hilang. Itu kira-kira tanggung jawabnya di mana? Itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya sebelum gitu. Kita pengennya cerita ingin bangga gitu ya tapi justru beliau seperti itu. Jadi tanggung jawabnya di mana? Dan itu menjadi satu pemahaman yang kita memang harus bertanggung jawab di situ. Itu. Jadi untuk soal awal mula menjadi nama Madinatul Quran itu sebenarnya dari yang disampaikan Pak Yai tadi yang saya sampaikan itu, kita memang hanya sebatas pemahaman dan hanya sebatas iya ya itu ya, terus bagaimana begitu ya. Kita belum punya gambaran konsep yang jelas sebenarnya waktu itu. Memang kita niatnya waktu itu niat awal kan hanya bagaimana MI itu bisa bertahan. Saat awal begitu, tidak ada pemikiran yang jauh. Cuman setelah seperti itu, setelah
disampaikan dari Pak Kiai tadi, ya, itu menjadi satu pemikiran yang memang saat itu juga kita belum punya jawaban itu saat itu. Cuman itu belum, masih jauh dari Madinatul Quran ya. Cuman saya waktu itu ingat itu kita dapat undangan. Kita dapat undangan di kajian waktu itu, yang mengundang adalah dari Kemenak dan RMI. RMI itu Ma'ahid. Adalah Robitoh Ma'ahid Islam itu kan, Islamiyah itu. Yang ketuanya adalah Gus Rozin. Jadi kita diundang di pondoknya Mbah Yai Mu'ad Thohir di At-Thohiriyah itu. Ya, dari Kemenak yang isi dari bagian Pontren Pak Muhadi, kemudian dari RMI Gus Rozin itu memang di situ mengundang pesantren-pesantren. Ternyata di situ disosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Undang-Undang Pesantren, di mana saat itu memang pemerintah benar-benar punya perhatian yang lebih untuk ingin agar pesantren itu tidak seperti yang sudah-sudah, dalam arti melihat peran atau kiprah pesantren yang sudah menghasilkan banyak tokoh, banyak ini yang bisa dibuktikan ya. Itu akhirnya pemerintah memberikan perhatian yang ini pesantren harus ini, jadi nggak bisa dibiarkan karena memang sudah memberikan andil yang nyata dalam memberikan generasi yang hebat untuk bangsa ini. Akhirnya memang di situ pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu memang diharapkan pesantren itu punya pendidikan yang memang yang biasanya memang sudah ada biasanya pendidikan, cuman dari pemerintah itu sebelum-sebelumnya kan tidak begitu ini ya, ibaratnya berjalan sendiri pesantrennya. Cuman dengan ada undang-undang itu pemerintah lebih memberikan dorongan, lebih memberikan harapan agar pesantren itu perkembangannya lebih baik lagi dengan ada undang-undang itu, sehingga memberikan kesempatan atau keleluasaan dalam arti untuk menyelenggarakan pendidikan, yang pendidikan itu juga mempunyai nilai yang sama dengan pendidikan-pendidikan yang formal lainnya, legalitas yang sama gitu, saat itu. Artinya kalau boleh saya simpulin tadi nggih, pertama karena pola boarding dan madrasah ini berbeda, terus kedua tentang bagaimana tadi nggih pesan dari para sesepuh tentang beban moral untuk betul. Melanjutkan amanah ngaji. Ya. Yang ketiga adalah karena dorongan niku nggih undang-undang. Iya. Karena memang pemerintah tahu dengan adanya pendidikan di pesantren itu yang diharapkan untuk bisa generasi-generasi yang tafakuh fiddin ya. Pada ilmu agama juga bisa diperhatikan, sehingga tidak mungkin itu diserahkan ke lembaga pendidikan formal. Tidak mungkin mencukupi waktunya. Sehingga memang yang paling tepat adalah pesantren. Kan nggak mungkin untuk pendidikan formal dengan kurikulum yang sudah begitu padat, masih ditambah dengan muatan pesantren yang juga ditambah sore, malam, pagi kan, sehingga memang di situ akhirnya kita dengan dorongan dan himbauan ibaratnya ya dari pemerintah dengan adanya undang-undang itu memang sebuah satu solusi ya. Karena memang persoalan-persoalan ketika kita satukan materi dari kurikulum MI dengan kurikulum pesantren dan menghafal itu memang tidak mungkin seorang anak mampu ini ya dengan beban yang begitu beratnya. Seperti itu.
Baik Ustadz Faiz, untuk kan tadi akhirnya kan menjadikan boarding ini terpisah, boleh dikatakan seperti itu ya. Terpisah dalam arti polanya, dan akhirnya mau tidak mau secara di pendaftaran atau keformalan mempunyai nama yang berbeda, yaitu Pondok Pesantren Madinatul Quran. Boleh diceritakan Ustaz? Iya. Kenapa namanya Madinatul Quran Ustaz? Iya. Jadi Madinatul Quran itu kan dari dua kalimat ya. Madinah dan Al-Quran. Madinatul Quran itu secara lugawi, secara bahasa, Madinah adalah satu kota, satu daerah itu ya. Kemudian Al-Quran ya Al-Quran dalam arti. Nah, di sini kita memilih Madinatul Quran itu sebenarnya kita punya satu harapan. Satu harapan terciptanya atau terbentuknya suatu, boleh dikatakan satu wilayah atau satu daerah. Satu daerah atau satu wilayah yang di situ ketika kita masuk di daerah itu kita sudah merasakan nuansa yang beda, dalam arti akan terasa bahwa oh ini daerah atau kampung Al-Quran. Dimana nuansa-nuansa Al-Quran itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang masuk ke daerah itu. Jadi memang harapannya begitu, Madinahnya Al-Quran. Insya Allah. Luar biasa Ustaz. Itu para santri ngajinya hanya Al-Quran saja atau bagaimana? Iya, jadi tidak mungkin kita untuk menyiapkan generasi, apalagi generasi sekarang atau yang akan datang, itu jelas berbeda dengan generasi yang dahulu. Dengan beda zaman, mesti beda suasana, beda tantangan dan sebagainya. Nah, kita tahu sekarang itu kan sudah zaman boleh dikatakan generasi 5.0 Gen Z. Iya, generasi teknologi 5.0 ya, boleh dikatakan. Itu kan berarti kita harus menyiapkan itu. Kalau kita memang bisa dikatakan yang bertanggung jawab. Nah, untuk menyiapkan generasi yang bertanggung jawab, artinya ya harus menyiapkan generasi yang nanti disiapkan untuk mampu menjawab atau menghadapi tantangan di zamannya. Ya, sehingga ya tidak mungkin kita hanya memberikan menghafal Al-Quran, tapi juga harus diperkaya, sehingga dari wujud tadi yang namanya undang-undang pesantren tadi, itu sebenarnya saat itu kita memang sudah yang kita ini kan anak yang di boarding sebenarnya. Untuk menyelamatkan anak yang di boarding yang memang punya tujuan 30 juz. Untuk anak yang reguler yang 1 tahun 1 juz itu kan memang tidak bisa kita paksakan untuk 30 juz karena harus mondok, harus di boarding. Nah, di situ sebenarnya kita hanya ingin memfasilitasi, memberikan tempat yang pas, yang sesuai dengan keinginan wali dan keinginan anak agar berhasil dalam menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, agama dan ilmu yang lainnya. Sehingga memang itu juga boleh dikatakan dengan adanya undang-undang pesantren itu, untuk pondok pesantren diharapkan memang punya lembaga pendidikan sendiri yang sehingga nanti bisa diatur sedemikian rupa. Akhirnya itu merupakan satu jawaban dari keresahan sebenarnya kita dari yang disampaikan Pak Kiai tadi. Gitu. Sehingga akhirnya kita tetap sesuai dengan yang kebijakan pemerintah itu kan, di situ pemerintah dengan adanya kebijakan kan juga sudah mempunyai satu formasi.
formasi untuk pendidikan yang di pesantren itu seperti apa. Itu kan ada yang namanya PKPPS, ada program pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah. Ada lagi yang namanya PDF. PDF itu pendidikan diniyah formal. Beda dengan diniyah yang di kan ada di kampung-kampung Madin itu beda dengan itu. Ini pendidikan diniyah formal. Kemudian ada lagi yang namanya muadalah. Muadalah itu adalah pemerintah yang mengakui, bukan pondok pesantrennya yang menyesuaikan, enggak, tapi pemerintah yang menyesuaikan. Karena muadalah itu pondok pesantren yang sudah sekian puluh tahun, bahkan mungkin abad ya, itu sudah terbukti menghasilkan banyak generasi yang berhasil, yang menjadi tokoh dan pimpinan-pimpinan di negeri ini, sehingga itu tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikannya kan sudah berhasil begitu, sehingga itu bisa dimasukkan dalam kategori muadalah. Yang itu juga menjadi dalam naungan Kementerian Agama juga, di bawah ini juga wilayahnya. Berarti kalau Pondok Pesantren Madinatul Quran sendiri mengikuti yang mana? Karena di daerah kita itu juga masih cukup awam, dalam arti banyak sekolah SD atau MI, maka sebenarnya dari situ kita melihat kecenderungan bahwa wali juga masih membutuhkan itu, sehingga kita mengambil PKPPS. PKPPS itu adalah pendidikan kesetaraan, dalam arti dia setara dengan MI, dengan SD, dengan SMP, dengan ini ya, ada tingkatannya itu. Sehingga untuk di tingkat MI di PKPPS itu ada istilahnya pendidikan tingkat ULA. Oh, itu yang tadi nggak, ULA, WUSTO dan yang MTS, WUSTO, yang aliyah, kuliah. Jadi Pak Wali Santri ini nggak, tidak perlu khawatir mengenai apa ijazah ya? Tidak perlu khawatir karena ijazahnya sudah jelas legalitasnya dari pemerintah juga. Dari pemerintah, dan yang lebih esensi sebenarnya adalah muatan keilmuannya. Jadi muatan keilmuan atau standar kurikulumnya untuk yang di tingkat ULA itu ya setara dengan yang di tingkat SD, minimal kurikulum intinya. Sehingga mutasi antara PKPPS dengan sekolah, dengan madrasah itu tidak menjadi persoalan bagi anak. Tidak kemudian ketika dia misalnya kelas 4 di PKPPS kemudian pindah ke MI, kemudian si anak menjadi bingung, tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak. Dia tetap akan familiar karena memang itu setara. Pelajarannya pun ada. Pelajarannya ada begitu. Sehingga nanti kalau ada lulusan WUSTO pengen pindah sekolah di aliyah mana gitu keluar, tetap WUSTO di bisa, ya? MTS ya. Iya. Di MTS bisa. Tapi justru yang dari MTS atau dari aliyah itu kalau mau ke PKPPS di tingkat ustadz atau tingkat kuliah itu memang harus lebih mempersiapkan. Yang dari luar. Karena memang di PKPPS ada muatan-muatan yang tidak ada di sekolah yang lain. Berarti kalau diharapkan ini nggih, kalau mau masuk pondok Madinatul Quran diharapkan dari kecil. Ya harapannya begitu karena memang sudah kita atur ya dari dia secara berkesinambungan. Jadi dari ULA, kemudian WUSTO dan ULIA kita sudah atur kurikulumnya berkesinambungan. Dalam arti untuk khusus yang untuk Al-Qur'an itu sudah kita plot ya, dalam arti misalnya kelas 1 ULA itu sampai kelas 3 itu anak-anak dia harus selesai di tahsinnya. Tahsinnya harus selesai di itu kelas 3. Minimalnya ya. Iya, cara idealnya ya. Nah, di situ. Kemudian di kelas 4 sudah selesai tahsin baru dia masuk kelas tahfidz. Nah, di kelas tahfidz gitu. Dan itu kita atur, diprogramkan bahwa setiap 1 tahun, misalnya dari kelas 4 sampai nanti mau naik kelas 5 dalam 1 tahun itu anak dia mampu 5 juz. 5 juz, kemudian nanti kelas 5 juz lagi, sehingga harapannya kelas 6 kelas 6 itu sudah mencapai 15 juz. Nah, sehingga nanti juga
untuk bisa dilanjutkan di tingkat wusta. Gitu. Itu yang Al-Qur'annya. Al-Qur'annya. Nah, di PKPPS itu juga ada pelajaran yang kurikulum utama di tingkat kayak di sekolah, di madrasah itu ada diberikan juga itu. Ya ada matematika, ada bahasa Inggris ya sama seperti yang Baik Ustadz Faiz, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit. Iya. Mungkin yang terakhir Ustadz, bagi calon wali santri, Bapak Ibu wali santri yang ingin memondokkan anaknya itu mungkin sering bertanya ini tempatnya itu di mana gitu. Kalau dari Kota Pati arahnya kemana Ustadz? Iya, sebenarnya tempatnya sangat strategis dan mudah dijangkau ya, karena ada di desa yang menjadi kota kecamatan. Desanya rame ya? Ya, Desa Winong, kebetulan di Kecamatan Winong. Nah, desanya juga di Desa Winong. Jadi ketika kita sampai di Winong di kantor kecamatan atau di pasar itu ya, itu kita tinggal masuk paling sekitar setengah kilo atau 1 kilo sudah masuk ke dalam di pondok. Kan kita punya 4 kampus. 4 kampus, ya. Masya Allah. Sudah ada 4 kampus di Madinatul Quran. Dari mulai anak-anak sampai tadi nggih aliyah sampai perguruan tinggi malah nggih. Iya, perguruan tingginya ya meskipun masih satu kelas juga alhamdulillah insyaallah berlanjut gitu ya. Jadi itu putra putri Ustaz. Iya, putra putri, tapi untuk putra kita punya kompleks sendiri, yang putri juga kita punya kompleks sendiri ya begitu. Baik Ustadz, mungkin kalau diterusin ini nggak cukup waktunya. Barangkali nanti akan kita berbincang-bincang lagi di episode yang akan datang. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama kebersamaannya. Siap. Sampai jumpa di lain episode. Baik Bapak dan Ibu pemirsa dan pendengar di rumah, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian perbincangan kami di Obras, obrolan santri Madinatul Quran. Saksikan kembali di episode-episode berikutnya dan tentang pembahasan-pembahasan yang lebih fresh dan menghibur Bapak Ibu wali santri di rumah. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Madinatul Quran. Saya Ahmad Sodri Gunawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.